Bab 1105, tidak pantas. Katakan apa salahmu? Kalau kamu memang tulus ingin meminta maaf, kami dengan senang hati membantu membelamu di depan mereka, kata Profesor Antono dengan nada menyindir. Agam mengalihkan pandangannya, kemudian dia menatap ke mereka dengan sikap tenang. Kalian sungguh bukan orang yang berintegritas. Suara tawa yang menyedihkan bergema. Profesor Antono dan yang lainnya dengan jelas menyadari apa yang dimaksudkan oleh Agam. Ekspresi mereka langsung berubah drastis. Apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Menjalin hubungan dengan teman-teman dari negara barat adalah faktor penting untuk bisa lebih berkembang. Ini adalah prasyarat yang tidak dapat dihindari. Negara kita masih banyak kekurangan. Bukankah kalau kita berteman dengan mereka, kita bakal punya banyak kesempatan belajar dari mereka? Pandanganmu terlalu sempit dan kamu terlalu muda. Apa gunanya semangat yang membara? Apa bisa dibandingkan dengan teknologi tinggi dan penghormatan yang bakal kita terima? Sebagian besar profesor dan direktur mengecam perbuatan Agam. Dari ekspresi mereka, mereka terlihat marah dan sakit hati dengan ucapan Agam. Agam berhenti tersenyum. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa ketika melihat tatapan mereka yang menyedihkan. Apa seseorang harus merendahkan diri dan tunduk untuk mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang lain? Pak, orang ini susah dinasihati. Aku sarankan, tolong segera pecat dia supaya nama baik Universitas Hurapan bisa dipulihkan. Aku setuju. Makin lama dia di sekolah ini, keberadaannya hanya akan mempermalukan ribuan dosen dan murid-murid di sekolah kita. Dia biang onar, dia harus dipecat. Profesor Antono dan yang lainnya secara keras mengutarakan kritikannya terhadap Agam kepada dekan. Melihat Agam yang masih bisa menghadapi mereka dengan tenang, tubuh Vero gemetar dan merasakan kepedihan yang mendalam. Padahal sebenarnya, Agam bisa saja melakukan pembelaan, dia bisa saja membantah tuduhan mereka. Aku akan mengumumkan hukuman untuk Pak Agam, kata dekan sambil memukul meja. Kata-katanya membuat jantung semua orang yang mendengarnya berdegap kencang. Pihak sekolah akan melakukan pemberhentian sementara kepada Pak Agam selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, akan diadakan rapat untuk mengumumkan klarifikasi atas masalah ini. Mendengar pernyataan dari dekan, Profesor Antono dan yang lainnya tertawa sinis. Pemberhentian sementara selama 1 minggu, lalu mengumumkan klarifikasi ke seluruh sekolah. Bukankah ini sama saja menjatuhkan martabatnya? Menyesal, kan? Takut, kan? Profesor Antono menatap sinis ke arah Agam. Dia menantikan Agam marah atau memohon ampun. Namun, Profesor Antono kecewa. Agam langsung berdiri, lalu dia pergi meninggalkan ruangan. Berhenti! Pak Dekan sedang memberikan pengumuman, kamu malah tidak menjawab sepatah kata pun. Dasar tidak tahu aturan. Pikirkanlah baik-baik, kamu masih berusia sekitar 20 tahun. Apa kamu ingin melepaskan jabatan, reputasi, dan posisimu? Jangan menghancurkan masa depanmu sendiri. Profesor Antono mengancam dengan keras. Agam balik badan dan menatap mereka. Tatapannya ini membuat semua orang yang ada di ruangan merasa seperti dunia runtuh dan terjatuh ke jalan reinkarnasi yang tidak berkesudahan. Suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Ketegangan ini membuat semua orang yang ada di dalam ruangan merasa tertekan. Tiba-tiba, Profesor Antono dan yang lainnya merasa sedang melihat ilusi. Mereka merasa bahwa Agam adalah makhluk ilahi yang menakutkan dari dunia lain. Aku tidak peduli. Satu kalimat yang diucapkan dengan santai. Kalau orang lain yang mengucapkannya, akan terdengar palsu. Namun, ketika kalimat tersebut diucapkan oleh anak muda di hadapan mereka ini, dia terlihat tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, bahkan tidak ada penyesalan. Sebuah kalimat yang biasa dan disampaikan tanpa emosi, justru menunjukkan perasaan yang dia rasakan tanpa sengaja. Pada saat ini, mereka merasa seperti butiran debu yang tidak berharga. Meskipun mereka berbicara tentang prestasi dan keuntungan, mereka bukan siapa-siapa di mata Agam. Setelah Agam pergi, atmosfer yang menekan di ruangan kantor perlahan-lahan menghilang. Profesor Antono dan yang lainnya, awalnya merasa seperti kehabisan oksigen, kini napas mereka kembali normal. Sombong sekali! Profesor Antono menarik kerah bajunya, lalu dia berkata dengan nada marah. Orang itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Pak Dekan, menurutku, serahkan dia ke pengadilan supaya dia dihukum. Plak.
terdengar suara tamparan yang nyaring. Tatapan Fero sangat dingin, membuat Profesor Antono terdiam dan berhenti memaki. "Andalkan diri kalian sendiri," kata Fero dengan nada dingin. Setiap langkahnya dengan sepatu hak tinggi tampak seperti menghantam saraf-saraf terlemah mereka. Setelah Fero keluar ruangan, suasana di dalam ruangan menjadi sunyi. Sesampainya di rumah, Agam mandi. Belum lama Agam selesai mandi, Fero datang ke rumahnya sambil berkata dengan lembut. Apa kamu baik-baik saja? Menurut Bibi bagaimana?" kata Agam sambil mengangkat bahu. Agam telah banyak melihat pergolakan dan perubahan dalam kehidupan manusia serta hubungan sebab akibat dalam dunia yang penuh dengan kekacauan. Oleh karena itu, dia tidak terpengaruh dengan masalah ini. Lagi pula bagi Agam, menjadi seorang dosen hanyalah sebuah peran sementara yang memungkinkannya untuk memahami kehidupan manusia. Melihat Fero tertunduk diam, Agam berkata sambil tersenyum. "Bibi, jangan cemas. Aku tidak akan mengingkari janji. Tidak peduli jabatanku sekarang adalah dosen atau bukan, aku akan tetap melindungi murid-muridku. Selain itu, setelah 2 hari bergaul dengan mereka, aku mulai menyukai anak-anak nakal itu." Hati Fero makin sedih ketika melihat senyuman Agam. Agam sudah pernah mengembalikan keseimbangan sebab akibat di melangkit 3 dunia dan menyelamatkan banyak jiwa tersesat. Namun, hanya karena memberikan pelajaran kepada beberapa orang asing, dia diberhentikan sementara dari pekerjaannya. Fero merasa ini tidak adil untuk Agam, tetapi Agam malah terlihat santai. Sikap Agam ini justru membuat Fero merasa bersalah dan sedih. "Bibi, cepat istirahat. Aku mau pergi bertemu dengan seseorang." Agam merasakan ada aura yang mendekat, lalu dia mengambil jaketnya sebelum keluar rumah. Agam datang ke sebuah pavilion kecil yang berada di dekat asrama dosen. Dia menyalakan sebatang rokok. Tidak lama kemudian, seorang pria mendekatinya dengan energi kematian yang mengalir keluar dari tubuhnya. Dia bisa merasakan aura bukan bakat dari lahir, melainkan kemampuan ini terbentuk dari pengalaman bertempur yang tak terhitung jumlahnya dan usaha gigih yang telah dilakukan. "Mau rokok?" Agam memberikan sebatang rokok, lalu Taufik menerimanya. Taufik menikmati aroma tembakau, dia berkata sambil menganggukkan kepala. "Rokok Dewa Perang, aku sudah merindukan aroma ini cukup lama." Mereka menyalakan rokok dan duduk santai di depan pavilion. 2 bintang kecil berkedip-kedip di tengah malam yang gelap dan menjadi satu-satunya cahaya di malam itu. Setelah rokok mereka tinggal separuh, Taufik bertanya. "Kamu adalah wakil komandan 9 alam surgawi, kan? Bagaimana denganmu?" Agam tidak menyangkal dan berkata sambil tersenyum. "Melihat bekas luka di tubuhmu, kamu pasti telah memenangkan banyak pertempuran dan meraih banyak penghargaan. Kenapa kamu meninggalkan segalanya dan menjadi seorang pemilik bar di sini? Apa kamu mengira aku menjadi orang jahat karena membuka bar? Ku beritahu, ya, membuka bar bukanlah sesuatu yang jahat. Aku menjalankan bisnisku dengan jujur daripada bisnis ilegal," kata Taufik sambil tersenyum sinis. Agam menggoyangkan rokoknya, lalu menarik kerah bajunya untuk menghalangi embusan angin malam yang dingin. "Kamu takut kedinginan?" Taufik mengamati gerak-gerik Agam dan dia merasa terkejut. Dengan kekuatan dan ketahanan Agam yang luar biasa, perubahan cuaca tidak seharusnya memberikan pengaruh apapun padanya. "Biasanya kalau aku sedang tidak menggunakan kekuatanku, aku lebih ingin berperilaku seperti manusia biasa," kata Agam sambil tersenyum. Taufik terdiam sejenak, lalu dia menatap Agam dengan tatapan tajam. Dia berkata dengan nada dingin. "Apa kamu adalah penguasa neraka? Terserah kamu menduga aku adalah penguasa neraka atau wakil komandan 9 alam surgawi. Aku juga tidak keberatan kalau kamu menduga aku hanyalah dosen sebuah universitas yang baru saja diberhentikan," kata Agam sambil mengangkat bahu, lalu dia bertanya sambil tersenyum. "Bagaimana denganmu? Kalau dilihat dari kekuatan yang kamu miliki, kurasa posisimu lebih tinggi dari komandan 9 alam surgawi, ya?" Bab 1106, Pasukan Naga Api. Taufik memegang ujung rokok dengan tangan gemetar. Dia terdiam agak lama. Hingga ujung rokok menyulut jari-jarinya, barulah dia secara refleks mematikan rokok yang dia pegang. Agam memberinya rokok lagi. Setelah Taufik menyalakan rokok, dia baru berkata perlahan. "Apa kamu pernah mendengar wilayah utara? Bawahan Hinata?" tanya Agam sambil berpikir.
Hinata? Hei, dia sudah mati. Sekarang yang tinggal di kediaman itu adalah orang yang suka menyalahgunakan kekuasaan. Taufik menjadi emosional. Dia berkata sambil menatap Agam. Kudengar, kamu punya dendam terhadap Hinata. Apa kamu tidak marah kalau aku mengungkitnya? Agam hanya tersenyum tanpa berkata apapun. Sepertinya, kamu telah mengalami banyak hal. Menurut legenda, penguasa neraka yang melampaui siklus reinkarnasi kelahiran dan kematian, serta punya kendali atas sebab akibat di langit dan bumi, memang sosok yang luar biasa. Taufik menghela napas. Dia mengisap rokok sambil berkata lagi. Sebenarnya, pasukan Hinata bukanlah perwakilan dari wilayah utara. Wilayah utara punya lebih dari satu pasukan. Ada satu pasukan lain yang setara dengan pasukan Hinata, bahkan 30 tahun yang lalu, pasukan tersebut punya kekuatan tempur lebih unggul daripada pasukan Hinata. Nama pasukan itu adalah pasukan naga api, sedangkan aku adalah kepala pasukan pertama naga api. Walaupun saat mengatakan ini, ada beberapa hal yang membuatnya malu, ada rasa bangga yang terpancar dari wajahnya. Aku sudah menebaknya. Agam mengangguk pelan. Agam sudah melihat pencapaian Taufik, oleh karena itu dia mengundang Taufik bertemu dengannya. Mengenai pasukan naga api, ini mengingatkan Taufik pada masa lalu. Keinginan membunuh dalam dirinya makin kuat. Dia berkata dengan marah. Apa kamu tahu alasan aku membenci Hinata? 25 tahun yang lalu, demi melatih putranya, Hinata menggunakan jabatannya sebagai Jenderal Hinata untuk memasukkan putranya ke dalam pasukan dengan menjabat sebagai komisaris politik. Kemudian, aku masih ingat dengan jelas. Pada tanggal 13 Juni, dalam sebuah operasi untuk membasmi musuh luar, situasinya seharusnya sangat menguntungkan. Tapi, untuk menunjukkan peran dan meningkatkan prestasinya sendiri, putra dari Hinata itu sengaja menunda serangan karena dia menyiarkan secara langsung untuk ditonton oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh. Pada saat itu, operasi tersebut diketahui oleh musuh. Dari 231 orang pasukan naga, ada 177 pasukan tewas. Dari 54 pasukan yang selamat, ada 13 pasukan diantaranya dituduh oleh Hinata dan ditembak mati oleh tim pasukannya sendiri. Saat menceritakan hal ini, aura membunuh di seluruh tubuh Taufik tidak lagi dapat disembunyikan, seperti gelombang air yang meluap dan tersebar ke segala penjuru. Agam sangat terkejut, lalu dia segera melepaskan perisai untuk mengurung aura membunuh itu. Segala bunga, rumput, dan pohon di dalam perisai dengan cepat mengering dan lenyap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya tersisa tanah tandus yang tidak bernyawa. Oleh karena itu, kamu sakit hati dan memutuskan meninggalkan pasukan naga api, lalu menjalankan bisnis bar di sini? Sungguh konyol. Kata Taufik menertawakan dirinya sendiri. Kejadian yang aku ceritakan barusan adalah puncak masalah yang sudah tidak bisa aku tolerir. Sebelumnya, aku pernah melihat sendiri berkali-kali Hinata dan kelompoknya terlibat transaksi gelap yang menguntungkan satu sama lain. Pada awalnya, aku masih mengharapkan perubahan diri mereka, tapi setelah kematian 190 orang pasukan yang tewas mengenaskan, aku baru sadar kalau mereka selamanya tidak akan pernah bisa berubah karena itu sudah sifat dasar mereka. Hal yang lebih ironis lagi adalah aku baru menyadari fakta ini setelah kehilangan nyawa dari 190 orang pasukanku. Sungguh harga yang mahal untuk meyakinkanku mengambil keputusan meninggalkan pasukan naga api. Tubuh Taufik gemetar. Dia berteriak sambil bergerai air mata. Sebagai prajurit, Taufik biasanya tidak pernah menangis. Satu-satunya yang bisa membuatnya menangis adalah saat mengingat kembali kenangan masa lalunya yang sangat menyakitkan. Kemudian, Taufik tiba-tiba berhenti berteriak. Dia menyeka air matanya dan bertanya dengan nada dingin. Apa alasanmu datang ke sini? Aku bisa mengerti tujuanmu datang ke ibu kota kekaisaran. Tapi, aku masih tidak mengerti, kenapa kamu datang ke sini menjadi dosen? Ada yang meminta bantuanku. Agam tidak bermaksud menyembunyikan kebenaran. Tidak ada gunanya membahas hal ini. Aku telah mendengar ceritamu. Kalau ada sesuatu yang membuatmu begitu peduli, itu pasti bukan masalah sederhana. Tapi, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Kamu itu penguasa neraka. Apa kamu bisa meramalkan nasib Hinata dan para bajingan itu? Taufik datang ke ibu kota kekaisaran untuk membalas kematian rekan-rekannya. Mereka sendiri tahu tujuan Taufik datang ke ibu kota kekaisaran, tetapi karena Taufik dulu memenangkan banyak pertempuran, mereka tidak berani menyerang Taufik. Andai mereka menyerangnya, maka akan terjadi pemberontakan dalam pasukan. Itulah sebabnya,
mereka tidak berani berbuat macam-macam terhadap Taufik. Nasib mereka akan ditentukan oleh hukum sebab dan akibat. Jangan cemas. Apa itu hukum sebab dan akibat? Aku tidak mengerti. Selain itu, aku akan protes kalau yang dinamakan hukum sebab dan akibat adalah orang baik mati, sedangkan orang jahat hidup. Aku hanya akan memakimu brengsek. Melihat kondisi Taufik yang emosional, Agam menjelaskan dengan pelan. Berbicara hukum sebab dan akibat denganmu, sejujurnya kamu akan sulit memahaminya. Tapi, aku akan berusaha menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Apa kamu tahu filosofi alam semesta? Maksudmu, semua terjadi diatur oleh filosofi alam semesta? Omong kosong. Kondisi saat ini bisa stabil, itu semua berkat pengorbanan nyawa dari rekan-rekanku, tidak ada hubungannya dengan filosofi alam semesta. Apa kamu tahu makna dari filosofi alam semesta? Tanya Agam sambil memandang ke langit malam. Alam semesta ini milik semua orang. Jalan yang aku ambil saat ini adalah untuk kepentingan semua orang. Kamu juga sama, apapun yang kamu lakukan adalah untuk kepentingan semua orang. Apa kamu mengerti? Taufik tercengang. Saat ini, bagi ada aliran air yang menyegarkan di tubuh Taufik sehingga dia merasakan ketenangan. Taufik mengisap rokoknya. Sebagai seorang perokok berpengalaman, dia terbatuk-batuk karena terkejut. Dia mengusap air mata yang keluar gara-gara batuk. Lalu, dia menatap Agam dengan serius sambil berkata, sebelumnya, kamu mengatakan bahwa kamu telah diberhentikan dari jabatanmu, aku bisa membantu kamu dalam hal ini. Meskipun aku sudah menarik diri dari lingkungan sosial, aku masih punya beberapa koneksi yang bisa membantu. Tidak perlu. Agam menolak, lalu dia berkata sambil tersenyum. Begini saja, beberapa muridku yang nakal itu paling suka membuat keributan. Tolong bantu awasi mereka agar aku bisa lebih tenang selama beberapa hari. Baiklah. Jawab Taufik sambil mengangguk perlahan. Setelah Taufik pergi, Agam tidak kembali ke asrama, melainkan berjalan-jalan di sekitar sekolah. Dia berjalan dengan dikelilingi oleh kegelapan. Cahaya dari lampu jalan menembus melalui dedaunan yang berlubang dan menyorot ke tubuhnya. Dia tenggelam dalam kesunyian, mendengarkan semua yang layu dan mati di sekelilingnya. Saat Hypno datang, Agam menyeret jiwa Elliot keluar dari neraka dan melemparkannya ke Hypno. Hypno sedang menyaksikan jiwa Elliot yang disiksa di neraka. Padahal dia adalah kesatria Prakcuryo Barat, tetapi nasibnya harus berakhir seperti ini. Hypno juga bingung harus sedih atau bahagia melihat nasib Elliot. Dia bahkan merasa seolah-olah sedang membeli jiwa Elliot. Agam menceritakan pertemuannya dengan Taufik kepada Hypno. Hypno menjadi sangat waspada. Dia meminta Agam untuk berhati-hati. Sejak kematian anggota timnya, Taufik menjadi agak tidak waras. Di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang ingin dekat dengannya. Setelah mendengar nasihat Hypno, Agam memberitahu pesan Taufik kepada Hypno. Hypno langsung terkejut dan hampir terjatuh. Taufik pernah menjadi dewa perang di wilayah perbatasan. Dia memiliki temperamen yang buruk. Sifat yang menonjol dari dirinya adalah arogan. Mustahil kalau ada yang bilang mengagumi sosok seperti Taufik. Namun, setelah berpikir secara mendalam bahwa ada Agam, Hypno mulai bernapas lega. Agam kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah Hypno pergi pada tengah malam. Keesokan harinya, Agam yang sedang menganggur, dia pergi mengunjungi Isadora. Melihat kedatangan Agam, Isadora sangat senang. Ketika Agam duduk di pojokan ruang kelas amfiteater untuk mendengarkan pelajaran, Isadora seringkali menoleh ke arah Agam. Kemungkinan besar, Isadora tidak bisa fokus mendengarkan penjelasan dosen selama 2 jam pelajaran. Setelah bel kelas berbunyi, sebagian murid mengejar dosen mereka dengan melontarkan berbagai macam pertanyaan. Sementara sebagian besar murid wanita sedang membicarakan tas mereka dan merencanakan pergi ke restoran mana untuk makan barbeku dan berbelanja. Kak, kata Isadora sambil duduk di samping Agam. Wajah Isadora yang putih dan senyumannya yang tampak polos, membuat Isadora tampak memukau. Agam berkata sambil tersenyum. Apa kamu ada pelajaran nanti sore? Tidak ada? Jawab Isadora sambil tersenyum. Dia menarik lengan Agam sambil berkata. Kak, apa yang kamu lakukan nanti sore? Apa kamu sibuk? Kamu ingin jalan-jalan? Ya, ibu kota kekaisaran adalah tempat impianku. Sebenarnya, aku sudah lama ingin berkeliling di kota ini sejak lama, tapi aku terlambat mendaftar kuliah. Oleh karena itu, saat tidak ada pelajaran, aku belajar sendiri agar bisa mengejar ketertinggalan. Isadora tampak kesepian, lalu dia langsung tersenyum sambil berkata.
Tapi, kakak sudah datang ke sini. Jadi, aku punya alasan untuk malas. Agam tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Dia bangkit berdiri dan berkata, "Ayo, pergi. Aku akan mengajakmu keluar hari ini. Kamu yang tentukan mau jalan-jalan dan makan di mana, kakak yang traktir. Bagaimana dengan Kak Yana? Kita ajak dia juga." "Dia? Aku tidak mau mengganggu jam belajarnya," kata Agam dengan wajah cemberut. Dia juga awalnya mau mengajak Yana jalan-jalan sehingga Agam menghubunginya duluan. Namun, ternyata Yana masih ada pelajaran. Karena pelajarannya sangat penting sehingga tidak bisa ditinggal. Yana berpesan kepada Agam untuk memotret saat Agam makan, lalu mengirimkan kepadanya. Dengan demikian, Yana juga bisa merasa ikut makan bersama. Brak! Tiba-tiba, beberapa buku dilempar di atas meja. Beberapa murid perempuan datang, dipimpin oleh seorang perempuan berwajah bulat. Agam seperti mengenal murid perempuan itu. Kalau tidak salah, namanya Jenny. Bab 1107, Pak Agam telah diberhentikan sementara. Kerjakan pekerjaan rumah untuk analisis liputan insiden dengan baik, kalau tidak kamu tidak boleh kembali ke asrama malam ini. Oh ya, kamu juga harus cuci sprayku. Ingat ya, harus dicuci pakai tangan, spraynya 100% sutra. Harganya sekitar 7-8 jutaan. Kamu tidak akan mampu membayarnya kalau sampai rusak. Jenny dan beberapa gadis lainnya berkata dengan angkuh. Agam menatap mereka dengan tatapan dingin. Dari sikap Jenny dan gadis-gadis di hadapannya, ini jelas bukan pertama kalinya mereka menggertak adiknya. Isadora berkata dengan suara pelan. "Jenny, sore ini aku akan keluar bersama dengan kakakku. Kalian selesaikan saja hal-hal itu sendiri." "Dia?" Jenny melirik Agam dan berpura-pura terkejut. "Bukankah kamu dosen pembimbing baru kelas 3142? Gajimu paling hanya 20 juta doang sebulan. Memangnya apa yang dapat kamu lakukan di ibu kota kekaisaran?" "Jenny, kamu tidak mengerti. Bagi mereka, beli jajanan di pinggir jalan pun akan dianggap sudah mengunjungi ibu kota kekaisaran. Begitu tidak berguna. Namanya juga orang-orang dari pedesaan. Apa yang bisa mereka capai?" Beberapa gadis lainnya menyahuti dan menatap Agam. Meskipun Agam cukup terkenal akhir-akhir ini, dia hanya seorang dosen pembimbing biasa. Selain itu, menurut aturan sebelumnya, pendatang baru ini hanya akan dianggap sebagai kambing hitam dan akan diusir oleh para iblis dari kelas 3142 dalam beberapa hari. Jenny telah berada di Universitas Hurapan selama 4 tahun, kakeknya pun seorang profesor di Universitas Hurapan, jadi mereka sama sekali tidak takut pada Agam. "Kalian tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu tentang kakakku." Isadora sangat marah. Mereka bisa menggertaknya sesuka hati, tetapi mereka tidak boleh mengganggu Agam. "Aku mengatakan hal yang menyakiti kalian, ya?" Jenny tersenyum sedih, lalu menepuk buku di tangannya sambil berkata, "Ingat, tulis yang benar ya. Kalau masih belum selesai setelah aku pulang nanti, tunggu saja, akan kuberi pelajaran." Setelah mengatakan itu, Jenny pergi bersama gadis-gadis lainnya. Tepat setelah mereka berjalan beberapa langkah, buku-buku yang diberikan sebelumnya terbang di hadapan mereka, membuat mereka ketakutan dan langsung berteriak. "Dasar jalang, kamu mau cari gara-gara ya?" Jenny berbalik dan berteriak. Teman sekelas lain di ruangan itu melihat ke arahnya. Jenny hendak mengutuk, tetapi dia bertemu dengan mata Agam yang melihatnya dengan tatapan dingin. Ekspresi ganas di wajahnya perlahan menghilang, dia merasa seperti ada pisau pembunuh yang ditempelkan di lehernya. Rasa kematian yang kuat menghantam dirinya, membuat kakinya gemetar tak terkendali. "Dia adikku. Kalau kamu berani mengganggunya lagi, kamu akan mendapatkan akibatnya." Agam berkata dengan suara yang tenang. Hati Jenny merasa kacau, dia langsung berteriak ketakutan dan duduk di lantai. Rok indah yang dia kenakan perlahan-lahan basah, kemudian ada bau pesing yang menyengat. Gadis-gadis di sekitarnya buru-buru menutup hidung dan menjauh dari Jenny. Buang air kecil di celana. Seluruh ruang kelas langsung menjadi berisik, tetapi Agam sudah pergi dari kelas itu dengan Isadora. "Kak!" Di jalan kampus, Isadora memanggil dengan lembut. Agam mengusap kepalanya dan berkata, "Kuberitahu, orang baik akan selalu diganggu oleh orang-orang licik seperti itu. Kalau hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, kamu boleh bilang ke aku supaya aku bisa bantu mengurusi mereka." "Aku tahu," kata Isadora dengan marah sambil merapikan rambut Agam yang berantakan. Senyum di matanya berangsur-angsur meredup. Dia tahu bahwa Agam melindunginya, tetapi dia benar-benar tidak ingin mempersulit Agam. Pelajaran ke-34 di pagi hari adalah kelas reflektif untuk kelas ke-3142. Seperti biasa, para guru tidak datang dan kelas sudah pasti kosong. Namun, hari ini berbeda. Sebelum bel persiapan berbunyi, Emigo, Zain, Sheila, dan siswa lainnya berjalan ke ruang kelas amfiteater.
Para guru dan siswa yang lewat mengira bahwa mereka salah lihat. Sejak kapan siswa kelas 3142 menjadi begitu rajin? Apakah mereka akan membuat masalah bersama-sama? Beberapa siswa ingin menonton adegan seru, jadi mereka diam-diam mengikuti kelompok siswa itu. Setelah melihat Neville dan yang lainnya memasuki kelas, tampak murid-murid kelas 3142 yang mulai memilah buku dan materi di kelas. Siswa lain yang mengikuti mereka dan menyaksikan hal itu langsung terkesiap dengan mulut menganga. Nanti gimana? Zain menepuk Neville yang duduk di depannya sambil bertanya. Bisa gimana lagi? Tentu saja, ikuti pelajarannya dengan baik. Neville pun merasa canggung mengatakan hal seperti ini. Kita berutang budi pada pendatang baru itu atas apa yang terjadi pada Ferdi semalam, lagi pula sangat menyenangkan melihatnya memukuli orang asing itu. Aku setuju, pokoknya kita semua sepakat kalau tidak ada yang perlu membuat masalah hari ini. Semuanya belajar dengan baik dan hargai dia hari ini. Kata Amigo. Aku yang tidak suka berutang budi. Mendingan cepat balas budinya, supaya tidak perlu menggangguku bermain game. Kata Jimmy dengan cemberut. Memang begitu sih, tapi bukankah hari ini kelas refleksi? Tuan Muda Gordon, kenapa kamu bawa buku-buku matematika? Tuan Muda Amigo, kenapa kamu bawa buku bahasa Inggris? Sialan, Tuan Muda Neville, kamu bahkan lebih mengagumkan. Kamu bawa majalah kepulauan? Ini pertama kalinya aku masuk kelas seperti ini. Aku tidak terbiasa. Hentikan omong kosongnya. Membawa buku ini sudah cukup untuk menghargainya. Ketika bel berbunyi, mereka semua menjadi serius dan menunggu dosen untuk datang ke kelas. Namun, yang masuk bukanlah guru kelas refleksi, melainkan Ferdi. Pengkhianat, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar! Ketika Zain melihat orang itu datang, dia langsung memarahi. Murid-murid sekalian, aku tahu bahwa kalian tidak suka denganku, tetapi kalian harus tahu bahwa aku melakukan ini untuk kebaikan kalian. Ferdi berkata dengan penuh senyum. Meskipun dia membenci para murid kelas ini, dia akan dianggap sebagai pemenang jika dia bisa menggantikan Agam. Ferdi, kalau kamu tidak pergi dari sini, percaya atau tidak, aku akan mengambil tiang sapu di belakang itu dan langsung menusuknya ke kepalamu. Neville berkata dengan nada dingin. Senyum Ferdi memudar dan dia langsung mencibir. Neville, sekarang kamu adalah seorang murid dan aku adalah seorang guru. Tolong perhatikan kelakuanmu. Persetan! Omong kosong macam apa kamu? Orang sepertimu memangnya pantas menjadi guru kami? Dulu, mereka hanya tidak menyukai Ferdi. Namun, hanya begitu saja. Namun, setelah kejadian kemarin, rasa tidak suka itu telah berubah menjadi benci. Melihat wajah Ferdi sekarang membuat mereka muak. Tidak peduli kalian menerimanya atau tidak, aku sudah menjadi dosen pembimbing kalian. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Ferdi mengulum senyum dan berkata, jangan main-main. Dosen pembimbing kelas 3142 adalah Pak Agam. Apa hubungannya denganmu? Irfan mendorong kacamatanya dan berkata, wah, sepertinya kalian belum menerima pemberitahuan ya? Ferdi tersenyum sedih dan berdeham. Aku dengan sangat senang mengumumkan kalau komite kampus telah berdiskusi semalaman suntuk dan memutuskan untuk menghentikan semua pekerjaan Agam sampai dia bertobat sebelum mempertimbangkan kembali pekerjaannya. Selama periode ini, aku akan menjadi dosen pembimbing kalian. Aku harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Dihentikan! Neville memukul meja dengan keras. Dia langsung berdiri dan berkata dengan marah. Apa karena kamu yang mengadu? Neville, tolong perhatikan kata-katamu. Aku hanya ingin menjaga keselamatan kalian dan mengekspos kesalahan Pak Agam tepat waktu supaya kalian tidak disesatkan. Ferdi agak tersenyum dan menarik kerah jasnya. Lagi pula, aku lulusan dari Universitas Hurapan sebagai mahasiswa pasca sarjana filosofi akademis. Aku pasti lebih baik dari Pak Agam. Jadi, keluar! Ferdi, kamu benar-benar memuakan sekali. Kamu bukan cuma melapor di belakang, tapi juga berani menyombongkan dirimu sendiri. Kamu tidak tahu malu ya? Gordon tiba-tiba menendang meja dan berdiri dengan marah. Bab 1108, Penekanan. Kemarin kami berkelahi dengan bule-bule di bar. Apa yang kamu lakukan? Selain membuat laporan di belakang dan jadi penjilat, memangnya kamu bisa apa? Dibandingkan dengan si pendatang baru, kamu tidak ada apa-apanya. Murid-murid lainnya sangat marah dan semuanya berdiri. Perhatikan omonganmu.
Sekarang aku sudah jadi dosen pembimbingmu. Ferdi tidak bisa menahan ekspresinya. Begitu selesai mengucapkan itu, Neville meraih sebuah buku dan dilemparkan ke arahnya. Ferdi tampak sangat ketakutan sampai buru-buru memiringkan kepalanya untuk menghindar. Kamu! Begitu Ferdi ingin berbicara, tampak ada makin banyak buku yang dilemparkan. Buku-buku yang dilempar itu membuatnya pusing. Kacamata tergantung di pangkal hidungnya, membuatnya terlihat sangat konyol. Apa yang kalian lakukan? Mau memberontak, ya? Ferdi menepuk papan tulis dengan marah. Keluar! Gordon menendang deretan kursi di hadapannya, lalu langsung mengambilnya sambil menghantamkannya ke arah Ferdi. Ferdi yang melihat itu pun langsung ketakutan sampai berguling dan merangkak keluar dari kelas. Dia melarikan diri dan tidak berani melihat ke belakang. Akhirnya pergi juga, selera makanku hilang melihat orang seperti itu. Aku hampir saja memuntahkan sarapanku. Setelah murid-murid di kelas itu mulai tenang, mereka duduk bersama untuk berdiskusi. Aku baru dapat informasi. Pendatang baru itu memang diberhentikan sementara. Yang mengeluarkan pemberitahuan itu adalah dekan kampus, kata Jimmy sambil meletakkan ponselnya. Orang-orang dari komite sekolah itu sakit ya? Dia langsung diberhentikan sementara karena masalah sekecil ini. Zain menggebrak meja dengan marah. Ayo pergi dan buat keributan. Kalau Pak Agam tidak kembali, kita terus saja membuat keributan. Kenapa harus takut dengan mereka? Neville tampak cemberut. Dia tidak menyadarinya. Bahkan murid-murid yang lain juga tidak mengelak. Pendatang baru itu tanpa sadar telah menjadi Pak Agam bagi mereka. Benar! Hanya Pak Agam yang berhak untuk menjadi dosen pembimbing kelas 3142. Sila berkata dengan marah. Gadis-gadis lain juga menyahut satu persatu. Tunggu! Irfan menghentikan teman-teman sekelasnya yang akan bergegas keluar. Dia mendorong kacamata dengan jarinya dan berkata, kalau kalian terus membuat masalah seperti ini, tidak akan ada hasil. Sebaliknya, itu akan membahayakan Pak Agam. Lagi pula, makin besar masalah yang kalian buat, maka orang-orang itu akan merasa makin malu. Setelah itu, Pak Agam tidak akan bisa kembali lagi. Kenapa kita harus takut pada mereka? Kalau benar-benar tidak bisa, aku akan memberitahu ayahku. Kampus ini terlalu buruk, aku tidak bisa belajar di sini lagi. Biarkan ayahku yang memberikan tekanan pada mereka, supaya Pak Agam bisa mengajar kembali. Zain mencibir. Keluarga Suhardi menyubsidi sekolah dengan uang dalam jumlah besar setiap tahunnya. Kalau ayahnya maju, kampus ini pasti harus menurutinya. Tidak bisa begitu. Setiap tahun, ada banyak orang berbakat yang lulus dari kampus ini. Status orang-orang itu tidak rendah. Dulu, ketika kita tidak datang ke kelas, mereka tidak begitu peduli. Tapi sekarang, karena menyangkut prinsip dan otoritas, pihak kampus pasti tidak akan berkompromi. Mendengarkan analisis Irfan, Zain ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membantah. Amigo dan yang lainnya juga mulai merenung dengan tenang. Sebagai orang yang dilatih keluarga, mereka bukan kelompok generasi kedua yang bodoh. Setelah analisis yang cermat, kalau sampai ada yang salah dengan cara penanganan masalah ini, pasti akan berimbas ke hal-hal lain. Keluarga mereka tidak akan menggunakan sumber daya yang kuat hanya karena seorang dosen biasa. Aku sudah memikirkan caranya. Kacamata Irfan tampak berkilau dan dia melihat ke arah orang-orang yang menatapnya dengan penuh harap, lalu berkata dengan suara yang dalam. Apa kalian punya kekuasaan yang besar? Zain mengerutkan kening dan bertanya. Kekuasaan sih ada, tapi maksudnya sebesar apa? Aku dengar keluarga Suhardi akan mendanai penelitian kampus sebesar 1 triliun setiap tahun. Bisakah kamu memotong pendanaan ini? Bisa, tapi pengurusannya agak rumit. Zain merenung dan berkata. Lagi pula, kami tidak mendanai secara cuma-cuma. Sebagai imbalan, pihak kampus akan memperbarui teknologi pertambangan keluarga Suhardi setiap tahunnya. Kalau sampai terputus, mungkin akan berdampak. Tapi, tetap bisa dipotong pendanaannya. Jangan khawatir. Sambil berbicara, Zain ingin menelpon keluarganya, tetapi Irfan langsung menghentikannya dan berkata, Aku tidak memintamu untuk memotongnya sekaligus, tapi keluarkan pemberitahuan bahwa tahun ini dananya akan dikurangi menjadi 800 miliar. Keesokan harinya, kamu berubah pikiran, lalu menguranginya menjadi 600 miliar dan seterusnya, pokoknya menyiksa mental orang-orang itu. Oh ya, kalian juga harus bekerja sama.
Entah itu dukungan keuangan atau sumber daya, kurangi saja secara bertahap. Kalian mengerti apa yang aku maksud? Irfan, caramu mirip dengan cara kami sebelumnya. Amigo mengerutkan kening dan berkata, tujuannya sama, tapi kalau diubah cara pikirnya, maka artinya secara keseluruhan akan berbeda. Irfan mendorong kacamatanya dan berkata, terlalu jelas kalau kita membuat masalah, maka akan dengan mudah ketahuan. Mereka tahu kenapa kalian ingin memotong dana dan sumber daya. Kalian juga tahu kalau mereka mengerti alasan kalian melakukan ini. Tapi, selama kalian tidak mengatakannya, mereka tidak dapat melakukan apapun. Berikan siksaan psikologi kepada mereka sehari demi sehari. Ketika mereka berinisiatif untuk berbicara dengan kalian, maka kalian akan mendapat keuntungan. Tapi, masih ada celah. Kalau kalian mengungkapkan tujuan kalian melakukan ini, mereka mungkin masih akan menolak karena tidak ingin malu. Begitu mengatakan tentang ini, Irfan mulai mengambil pena dan kertas untuk menulis dan menggambar. Dia menghitung probabilitas keberhasilan. Irfan, aku sudah memikirkan caranya. Yusman memandang yang lain dan berkata, ketika pihak kampus berinisiatif untuk bertemu, kalian abaikan saja atau tolak secara langsung. Pura-pura bodoh saja. Singkatnya, ada satu hal yang perlu kalian ingat. Kalian melakukan semua ini bukan untuk menyelamatkan Pak Agam, tetapi kalian tidak senang dengan pihak kampus atau alasan semacamnya. Buat saja alasanmu sendiri, walaupun alasannya tidak begitu bagus juga tidak masalah. Bagaimanapun juga, kita melakukan ini untuk tujuan tersembunyi. Kalau sikap mereka agak santai, kalian bisa memulihkannya sedikit. Kalau mereka mulai berulah, maka terus turunkan dananya. Pokoknya ikuti saja mereka. Waktu yang diperlukan juga tidak lama. Diperkirakan lebih dari setengah bulan, maka tidak akan berdampak apapun pada kalian, tetapi akan lebih menindas mental pihak kampus. Para siswa di kelas saling memandang, lalu melihat kedua pemuda itu seperti melihat monster. Kalian sedang membuat taktik serangan mental. Memang hebat sekali, Irfan dan Yusman. Seru Neville. Kedua orang ini dulunya kutu buku, tetapi siswa lain tidak menyangka bahwa mereka dapat menggunakan kecerdasan mereka dalam hal seperti ini. Apa begitu? Irfan mengerutkan kening dan segera tersenyum. Aku rasa ada hubungannya dengan pelajaran dari Pak Agam. Aku secara tidak sadar terpengaruh. Hubungan apanya? Rencana kalian mantap sekali. Kalau kamu mau, ketika aku mendapatkan posisi penerus di masa depan, kalian jadi ahli strategiku saja. Amigo menghela napas dengan penuh emosi. Waktunya tidak banyak, jadi mari kita mulai. Gimana menurut kalian? Persetan! Kalau mereka mau diam-diam berbuat seperti itu, kita turuti saja, lihat siapa yang bisa menang. Dari 18 siswa, selain 4 siswa dengan nilai tertinggi, sisanya merupakan siswa yang memiliki latar belakang bagus dan keluarga mereka selalu memberikan bantuan keuangan ke sekolah. Setiap tahun, 2/3 dari dana penelitian sekolah dan sumber daya yang ada didanai oleh keluarga mereka. Dari setiap panggilan telepon, sebagian dana serta sumber daya langsung berkurang banyak. Sialan, dasar para bajingan yang kejam. Ferdi sedang berada di ruang perawatan. Seorang perawat mengoleskan obat padanya. Dia melihat memar wajahnya melalui kamera di ponselnya dan mengutuk. Namun, suasana hatinya masih baik dan dia pun bersenandung. Asalkan Agam diusir dari kampus, maka dia sudah setengah berhasil. Meskipun pada akhirnya dia jadi menyinggung siswa kelas ke-3142. Menurutnya, Agam baru mulai bergaul dengan mereka dalam selama 2 atau 3 hari, jadi mereka akan melupakannya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Ketika saatnya tiba, dia akan menerapkan kebijakan yang tidak begitu ketat, lalu menyusup sedikit demi sedikit, dan membuat mereka lulus dengan selamat. Dia hanya perlu dengan santai membangun beberapa koneksi dan menggunakan identitasnya sebagai anggota keluarga Haryanti untuk mendapatkan prestasi besar di masa depan. Bab 1109, Kekacauan Besar. Setelah menangani lukanya, dia bersenandung dan meninggalkan ruang perawatan. Begitu dia melangkah keluar, dia menerima telepon dari wakil dekan dari Departemen Teknik. Ferdi, apa kamu gila? Departemen kami punya dendam apa denganmu? Kenapa kamu menggertak Zain? Barusan ada informasi yang datang dari kantor keluarga Suhardi kalau dana penelitian tahunan kami yang sebesar 1 triliun akan dikurangi menjadi 800 miliar. Langsung dipotong 1/5 dari jumlah biasanya. Kalau sampai penelitian akademis tertunda, kamu harus bertanggung jawab. Ekspresi Ferdi agak berubah. Memotong dana penelitian bukan masalah kecil. Kalau kelakuannya mengusik keuntungan orang lain,
maka dia akan dengan mudah menjadi sasaran kritik publik. Ferdi baru saja menutup telepon, lalu ada panggilan lain yang masuk dari wakil dekan Departemen Otomasi. Hei, Pak Ferdi, aku pernah menyinggungmu atau gimana? Kenapa kamu malah mengusik amigo? Memangnya kamu tidak tahu bahwa setiap tahun ada sejumlah besar siswa yang melakukan pelatihan di tempat yang disediakan oleh keluarga Quest? Mereka sekarang telah mengurangi kuota tahunan dari 70 murid menjadi 50 orang saja. Pendanaan untuk penelitian ilmiah juga telah dikurangi jadi 600 miliar. Rencana untuk akhir tahun semuanya jadi kacau. Kamu harus memberikan penjelasan. Sebelum telepon ditutup, ada beberapa panggilan lagi yang masuk. Semuanya dari wakil dekan dari berbagai departemen. Ferdi langsung berkeringat dingin. Dia menyadari ada hal buruk yang terjadi. Saat dia hendak menghubungi dekan, ternyata dekan sudah menelponnya. Cepat datang ke kantorku. Keluarga Haryanti, keluarga Quest, keluarga Suhardi, keluarga Sibata, dan dukungan di belakang siswa kelas 3142 semuanya telah mengurangi dana serta sumber daya mereka. Pengurangan dana dan sumber daya adalah prioritas utama. Alasan mengapa Universitas Hurapan dapat menjadi universitas pertama di bagian timur terletak pada pengumpulan sumber daya dan dana. Hal ini menarik banyak guru yang sangat baik dan siswa berbakat. Kalau hal-hal ini dihilangkan, kejadian ini pasti akan memengaruhi hal lainnya dalam jangka waktu panjang. Dalam beberapa tahun, peringkat dan popularitas kampus ini pun akan anjlok. Telapak tangan Ferdi basah karena keringat dingin. Dia buru-buru menjawab dan berlari ke kantor. Hampir semua profesor, direktur, dan wakil dekan hadir di sana. Dekan melepas kacamata dan mengusap wajahnya, lalu dia berkata dengan cemas. Ferdi, setelah kamu mengambil alih kelas 3142, langsung terjadi kekacauan besar. Pokoknya kamu harus memberikan penjelasan. Menghadapi tatapan marahnya, Ferdi buru-buru berkata. Dekan, aku rasa ini semua karena Agam yang menghasut para siswa untuk membuat masalah. Tujuannya adalah untuk mengembalikan posisinya di kampus. Menurut aku, makin mereka lawan, kita justru tidak boleh berkompromi. Kalau tidak, di masa depan kita akan selalu diancam oleh siswa-siswa ini di masa depan. Aku rasa seharusnya kita bisa memberitahu keluarga para siswa ini dan membiarkan mereka. Sebelum dia selesai berbicara, dekan melihatnya dengan tatapan dingin dan berkata, kalau para siswa ingin membantu Pak Agam, maka kita dapat mengirim seseorang untuk mengatasi hal itu. Tapi masalahnya adalah para siswa itu tidak punya tuntutan apapun. Alasan untuk memotong dana dan sumber daya juga tidak dapat kita salahkan. Kalau kita duluan yang bilang kalau itu terkait dengan Pak Agam, bukankah malah mengekspos diri kita sendiri? Wajah Ferdi berubah. Dia akhirnya paham maksud para murid ini. Namun, apa gunanya kalau dia paham? Kalau mereka ingin mengurangi, tentu saja terserah mereka, karena uangnya adalah milik mereka. Tidak mungkin kamu berkata pada mereka. Tahun lalu 1 triliun, kenapa tahun ini berkurang menjadi 800 juta? Kalau mereka mengatakan hal seperti itu, bukankah itu berarti mereka tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih? Kalau mereka ceroboh dan menyinggung keluarga-keluarga ini, maka masa depan mereka akan makin menyedihkan. Dekan, aku rasa mereka hanya mencoba untuk menunjukkan kekuatan mereka. Lagi pula, memotong pendanaan tidak menguntungkan mereka. Uang yang mereka punya begitu banyak, sama sekali tidak perlu mengurangi dana sebanyak ini. Tapi, bagaimana kalau mereka makin menjadi jadi? Pak Ferdi, ada beberapa hal yang memang tidak bisa dilakukan semua orang. Kalau memang tidak bisa ditangani, mendingan panggil Pak Agam kembali lagi. Dekan menyela dengan nada dingin. Tidak, saya bisa menyelesaikan masalah ini. Dekan, tolong beri saya waktu seminggu. Saya pasti bisa meyakinkan mereka. Ferdi berkeringat dingin. Dia baru saja berhasil mengalahkan Agam. Kalau Agam malah dipanggil kembali, bukankah dia akan dipermalukan? Setelah meninggalkan kantor, Ferdi tampak sangat marah. Dia tahu bahwa tidak realistis untuk membujuk siswa kelas ke-3142. Satu-satunya cara adalah memaksa Agam pergi. Saat itu, kelas 3142 hanya bisa dipimpin oleh dirinya sendiri. Ya, begitu saja. Ferdi segera menghubungi Profesor Antono dan berkata, Antono, kamu atur masalah yang aku diskusikan denganmu di rumah sakit waktu itu. Ya, tangani Gwanda Janitra. Tanggung jawabnya dilemparkan saja ke orang itu supaya dia disalahkan karena membuat kesalahan yang melanggar prinsip kerjanya. Apalagi dia diskor sekarang.
Aku berani jamin kalau tidak ada yang bisa melindunginya saat itu. Seluruh komite sekolah, fakultas MIPA, dan yang lainnya terpengaruh. Hal-hal yang mereka rencanakan jadi kacau balau. Agam sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah meninggalkan sekolah bersama Isadora, mereka naik bus ke Candi Gede. Saat ini, sudah hampir siang hari. Mereka makan mie di dekat pintu masuk dan membeli tiket untuk mendaki Candi Gede. Melihat tembok yang menjulang tinggi dan tak berujung serta sungai dan gunung yang luas, Isadora merasa sangat senang. Dia selalu mengambil foto kemanapun dia pergi. Risto juga menyukai Candi Gede, jadi dia ingin mengirimkannya ke Risto. Pada pukul 3 sore, setelah mendaki Candi Gede selama lebih dari 2 jam, Isadora yang kehabisan tenaga pun duduk di pinggir untuk beristirahat. Kak, menurutmu yang ini kelihatannya bagus nggak? Yang ini juga. Kalau Kak Risto lihat, dia pasti akan suka. Isadora tampak seperti menjalani masa gadis muda ceria pada umumnya. Dia duduk di bangku batu, menendangkan kakinya yang indah, dan menunjukkan foto-foto yang diambilnya kepada Agam. Kak! Setelah mengirim beberapa foto pemandangan ke Risto, wajah cantik Isadora menjadi agak tersipu dan suaranya sangat pelan. Ada apa? Agam bertanya dengan ragu. Tidak ada foto kita bersama, gimana kalau kita foto bareng? Isadora berkata dengan malu-malu. Oke. Agam mengangguk sambil tersenyum. Isadora sangat senang, tetapi dia tidak membawa tongkat swafoto. Kalau dia mengambil foto dengan ponselnya, dia akan terlalu dekat dengan wajah Agam dan dia terlalu malu untuk itu. Dia pun melihat ke sekeliling dan melihat ada seorang lelaki tua yang berjalan dari sisi lain dengan tongkat pendaki gunung. Pria tua itu berjalan berdampingan dengan seorang bule yang berusia 50-an. Keduanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang fasih. Di belakang pria tua itu ada seorang pemuda berusia sekitar 30 hingga 40 tahunan yang membawa tas bepergian. Sepertinya dia adalah asisten pria tua itu. Halo, Pak. Isadora menghampirinya dan sedikit membungkuk. Permisi, bisakah Anda membantu saya berfoto dengan kakak saya? Pergi, pergi, jangan ganggu Pak Farid. Asisten di sampingnya yang bernama Paten Winky segera mengulurkan lengannya untuk mengusir, hampir saja mendorong Isadora sampai jatuh. Paten! Pak Farid sedikit mengernyit dan segera menghentikannya. Pak Farid, Anda sedang berbicara dengan Pak Dalwin. Kenapa harus mengganggu Anda dengan masalah sekecil ini? Paten buru-buru menjelaskan. Pak Farid menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini sama sekali bukan masalah mengambil foto, tetapi karena Paten sombong dan memandang rendah orang biasa, oleh karena itu dia menghentikan gadis tersebut. Maaf, gadis kecil. Aku harap kamu tidak dibuat takut olehnya ya. Pak Farid tersenyum dan meminta maaf pada Isadora. Suara dan senyumnya sangat menular. Dia tampak seperti orang tua dengan wawasan luas dan pengendalian diri yang sangat bagus. Bab 1110, Orang Berjasa Besar. Pak, saya yang sudah lancang mengganggu Anda. Hidup itu panjang. Tidak apa-apa kalau menunda sedikit. Sini, aku bantu ambil foto. Pak Farid tersenyum dan menoleh ke Dalwin, seorang bule di sebelahnya, lalu meminta maaf. Tunggu sebentar. Dalwin mengangguk sambil tersenyum dan memberi isyarat silakan. Isadora menyerahkan ponsel kepada Pak Farid. Dia pergi untuk berdiri di samping Agam dengan patuh. Ayo, 3, 2, 1. Baiklah, gerakan lain, ganti gaya lagi. Pak Farid mengambil beberapa foto dan menyerahkannya kepada Isadora sambil berkata. Nak, apa fotonya sudah bagus? Pak, foto yang Anda ambil sangat bagus. Seperti fotografer profesional. Isadora melihat foto di ponselnya dan tersenyum manis. Hei, aku suka bermain dengan kamera ketika aku masih muda. Pak Farid tersenyum. Setelah mengobrol sedikit dengan Isadora, Farid mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia tidak lupa tersenyum pada Agam dan melambaikan tangannya, lalu terus berjalan ke depan bersama yang lain. Kak, kakek tua itu benar-benar imut sekali, sangat baik. Isadora tersenyum pada Agam. Ya, sayang sekali kondisi kesehatannya tidak terlalu baik. Agam menatap punggung Pak Farid dan segera berjalan. Bila dia orang biasa, Agam tidak akan terlalu ikut campur, tetapi Pak Farid adalah orang berjasa besar. Terakhir kali dia melihat seorang berjasa besar adalah orang tua yang ada di pesawat.
Pantas saja disebut ibu kota kekaisaran, di mana-mana ada orang hebat. Kurang dari seminggu, dia sudah bertemu dengan 2 orang berjasa besar. Pak. Agam menghentikan Pak Farid. Mereka bertiga pun berbalik. Sebelum Pak Farid sempat berbicara, Paten berkata dengan tidak sabar. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Memangnya kamu tidak bisa lihat kalau Pak Farid sedang sibuk? Cepat pergi! Agam benar-benar mengabaikan Paten dan menatap Pak Farid dari atas ke bawah. Farid pun bertanya dengan ragu. Anak muda, apa ada yang ingin kamu katakan? Pak, kamu harus memperhatikan kesehatan. Jangan terlalu banyak bergerak saat masih dalam masa pemulihan dari penyakit serius. Kalau tidak, itu akan menjadi beban besar pada jantung dan pembuluh darahmu. Agam dengan ramah mengingatkan. Apa maksudmu? Apa kamu mengutuk Pak Farid? Ekspresi Paten berubah dan dia berkata dengan nada dingin. Nak, apa kamu tahu siapa Pak Farid? Jangan berpikir kalau kamu bisa berbicara omong kosong seperti itu hanya karena kamu masih muda. Jaga mulutmu, kalau tidak kamu akan menarik bencana. Pak Farid agak terkejut. Bagaimana pemuda ini tahu bahwa dia baru saja sembuh dan bangun dari ranjang rumah sakit? Namun, dia tidak terlalu banyak berpikir. Dalam pengobatan tradisional Indonesia, biasanya orang akan berfokus dalam observasi, bertanya, dan merawat. Bagi sebagian mahasiswa yang belajar kedokteran, tampaknya tidak sulit untuk menilai tingkat kesehatan seseorang dari wajah mereka. Anak muda, terima kasih atas kebaikanmu, tapi dokter yang merawatku menyuruhku untuk lebih banyak berjalan-jalan. Katanya justru lebih baik untuk kesehatanku. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tubuhku bukan milikku lagi. Farid tersenyum dan terus mengobrol dengan Dalwin. Jangan berpikir kalau aku tidak tahu tujuanmu. Bukankah kamu hanya ingin mengambil kesempatan untuk menjalin koneksi dengan Pak Farid? Aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Kalau mengikuti terus, aku akan menyuruh seseorang untuk memasukkanmu ke penjara. Paten mengancam, berbalik, dan pergi. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Isadora tahu bahwa Agam tidak akan sembarang mengatakan hal seperti itu. Agam bukan cuma mengatakannya, dia bahkan mengikutinya. Hal ini menandakan bahwa kondisi tubuh lelaki tua itu sudah sangat berbahaya. Lihat dan amati dulu. Meskipun Agam berkata demikian, dia bisa melihat bahwa kondisi fisik Pak Farid sangat tidak baik. Setidaknya dalam setengah jam, penyakit Pak Farid akan kambuh dan orang biasa tidak akan bisa menyelamatkannya. Pak Farid, pemuda barusan itu benar-benar luar biasa sekali. Dia langsung tahu kalau kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Dalwin menghela napas dengan penuh emosi. Hei, mungkin dia belajar pengobatan Indonesia. Pak Farid tersenyum. Pengobatan Indonesia? Oh, itu bagus sekali. Dalwin sangat bersemangat dan mengacungkan jempol. Aku pernah dengar kalau pengobatan Indonesia didasari titik akupuntur dan meridian. Tidak peduli seberapa bagusnya instrumen ilmiah dan teknologi kedokteran dari negara barat, mereka tidak dapat menemukannya. Hanya pengobatan Indonesia yang bisa tahu penyakit tertentu. Kalian benar-benar luar biasa. Meskipun dia orang barat, dia tertarik pada budaya timur ketika dia masih muda dan terobsesi dengan pengobatan Indonesia, seni bela diri, makanan lezat, dan sebagainya. Aku juga dengar bahwa dokter Indonesia dapat mengetahui apa seorang wanita hamil atau tidak dengan meraba pergelangan tangannya. Apa itu benar? Dalwin bertanya dengan semangat tinggi. Pak Dalwin, tidak sefantastis yang Anda katakan. Meskipun pengobatan tradisional Indonesia telah diturunkan selama ribuan tahun, banyak penyakit yang sulit dan rumit hanya dapat disembuhkan oleh pengobatan barat. Paten tertawa. Tidak, meskipun pengobatan barat lebih populer, pada kenyataannya, 90% penyakit tidak disembuhkan dengan metode pengobatan barat. Semuanya hanya karena mengandalkan kekebalan pasien sendiri untuk mengatasi penyakit tersebut. Tetapi, aku dengar bahwa pengobatan Indonesia dapat mendiagnosis dan mengobati hingga ke akarnya. Selain itu juga dapat menggunakan beberapa ramuan khusus untuk memperkuat tubuh dan memperpanjang usia. Ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh pengobatan barat. Kata Dalwin. Itu terlalu berlebihan. Vaksin, kemoterapi, dan sebagainya kan berasal dari negara barat. Karena pengobatan barat telah menyebar ke timur, harapan usia rata-rata orang telah meningkat pesat. Itu semua karena pengobatan barat. Dalwin mengerutkan kening dan berkata,
Pengobatan Barat punya karakteristiknya sendiri, tetapi metode pengobatan Indonesia adalah untuk memecahkan lesi dari akarnya. Poin ini tidak dapat dibandingkan dengan pengobatan Barat. Paren, kamu adalah orang Timur. Kenapa kamu selalu memuji metode pengobatan Barat? Tidak bisakah kamu melihat hal-hal luar biasa dari bangsamu sendiri? Melihat Dalwin yang tidak senang, Paren langsung bingung. Dia mengira bahwa Dalwin akan merasa sangat senang jika dia memuji pengobatan Barat, tetapi Dalwin malah merasa tidak senang. Sebenarnya, baik pengobatan Indonesia maupun pengobatan Barat punya kelebihannya sendiri. Tapi, setelah diwariskan selama ribuan tahun, sebagian besar metode pengobatan Indonesia telah hilang. Hanya sebagian kecil pengobatan Indonesia yang berhasil diwariskan. Pengobatan Indonesia pada tingkatan itu jauh lebih baik daripada pengobatan Barat, tetapi terlalu sedikit orang yang ada pada tingkatan itu. Pak Farid berkata untuk mencegah adanya percekcokan. Dia menunjuk ke kejauhan dan berkata, Pak Dalwin, ada jalan menurun di depan. Mari kita kembali setelah berjalan dari sini. Bagaimana menurutmu? Baik. Dalwin mengangguk. Awalnya, dia masih bersemangat, tetapi karena Paten, dia jadi kehilangan semangatnya. Meskipun dia tahu bahwa Paten sengaja mau menyanjungnya, makin Paren bertindak seperti ini, makin dia tidak senang. Dia bahkan agak memandang rendah Paten. Guru. Ketika hendak menuruni gunung, Paren memapa Pak Farid dan tersenyum. Saya sangat setuju dengan apa yang baru saja Anda katakan. Pengobatan Indonesia adalah harta dan harga diri kita. Tidak bisa dibuang sampai kapanpun. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Anda. Dekan Universitas Hurapan akan segera pensiun. Setelah posisi itu kosong, menurut Anda siapa yang paling cocok? Yang memutuskan hal ini bukan aku. Pak Farid menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama menebak pikiran Paren dan tahu muridnya ini adalah orang yang seperti apa. Dia sengaja berpura-pura tidak peduli. Jangan terlalu merendah diri. Anda adalah salah satu pendiri kampus. Bahkan beberapa pejabat di ibu kota kekaisaran adalah mantan murid Anda. Kata-kata Anda pasti akan berbobot sekali. Pak Dalwin, ini jalan lama, agak kasar. Hati-hati saat berjalan ya. Seolah-olah tidak mendengarnya, Pak Farid berbalik dan tersenyum pada Dalwin. Melihat Pak Farid yang mengabaikannya, Paren menjadi sedikit cemas. Dia tahu bahwa dia memiliki beberapa pesaing, beberapa dari mereka memiliki kemampuan yang tidak jauh darinya. Kalau dia tidak memperjuangkannya sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi di masa depan. Guru. Paren melihat Pak Farid yang mulai berjalan maju dan tanpa sadar langsung menopangnya. Alhasil, Pak Farid yang baru saja mau melangkah malah langsung kehilangan keseimbangan dan terduduk di tanah. Wajah Pak Farid memucat dan dia tampak pucat dalam sekejap. Tubuh pria tua itu gemetar dan dia perlahan memiringkan jatuh pingsan. Guru! Paren mencoba menarik Pak Farid, tetapi dia menyadari bahwa tubuh pria tua itu sangat berat. Tubuhnya gemetar dan sepertinya sedang mencoba bernapas. Paren menarik kembali tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Bibir Farid pucat dan tubuhnya gemetar. Dia kehabisan napas. Apa dia mati?